Radioterapi atau terapi radiasi adalah prosedur medis untuk menangani penyakit kanker. Tujuan radioterapi adalah untuk membunuh sel-sel kanker, menghentikan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, serta mencegah kambuhnya penyakit kanker. Bagaimana cara kerja radioterapi? Untuk mengetahui lebih detail soal prosedur radioterapi, mari dengarkan penjelasan Dr. Endang Nuryadi, dokter spesialis onkologi radiasi berikut ini. Bagaimana metode pengobatan kanker secara umum? Pengobatan kanker dilakukan secara multidisiplin dari beberapa bidang spesialis kedokteran yang terkait. Pengobatan kanker tidak bisa dikerjakan oleh satu bidang spesialis saja. Ada 3 pilar utama dalam pengobatan kanker, yaitu pertama adalah operasi atau pembedahan, kedua adalah kemoterapi, ketiga adalah radioterapi atau terapi radiasi. Kita bahas pertama untuk operasi. Kanker itu apabila memungkinkan harus diangkat sebanyak-banyaknya dan sebersih mungkin dengan pembedahan. Tetapi tidak semua kanker dapat dioperasi. Bila kanker ukuran yang sudah besar dan sudah meluas, akan sulit dioperasi. Kemudian kemoterapi. Kemoterapi adalah memberikan obat kanker ke dalam tubuh secara sistemik dengan memberikan obat anti kanker. Kemudian yang ketiga adalah radioterapi atau terapi radiasi, yaitu terapi dengan menggunakan sinar pengion untuk mematikan sel kanker. Contohnya apabila suatu kanker yang sudah diangkat oleh dokter saat dilakukan operasi, tetapi apakah sel kanker tersebut yang tidak tampak oleh mata dapat dipastikan juga sudah terangkat? Jawabannya belum tentu. Disitulah peranan radioterapi untuk mematikan sel-sel kanker mikroskopik yang tidak tampak oleh mata. Juga apabila kanker sudah terlalu besar sehingga tidak mungkin diangkat, atau lokasi kanker yang sulit tidak mungkin dilakukan pembedahan, maka radioterapi menjadi pilihan utama dalam pengobatan kanker. Lebih dari 50% pasien seluruh jenis kanker akan menjalani suatu fase pengobatan radioterapi di dalam hidupnya. Bagaimana metode pengobatan dengan radioterapi? Radioterapi mempunyai 2 metode, yaitu pertama adalah radiasi eksterna, kedua adalah brachytherapy atau radiasi dalam. Radiasi eksterna adalah memberikan radiasi kepada target kanker dengan sumbernya dari suatu alat yang dinamakan pesawat LINAC atau pesawat Linear Accelerator. Hampir seluruh jenis kanker dapat dilakukan radiasi eksterna. Contohnya pada tumor otak, kanker nasofaring atau kanker yang berada di rongga di belakang hidung, kemudian kanker payudara, kanker paru, kanker usus, dan kanker mulut rahim, serta kanker jenis lainnya. Sedangkan untuk brachytherapy atau radiasi dalam adalah memberikan radiasi langsung pada organ yang terkena kanker dengan cara memasang suatu alat yang dinamakan aplikator brachytherapy. Contohnya adalah brachytherapy pada pengobatan kanker serviks atau kanker mulut rahim. Bagaimana prinsip kerja radioterapi? Prinsip dari radioterapi adalah memberikan dosis radiasi sebesar-besarnya untuk kanker, tetapi sekecil-kecilnya pada jaringan sehat di sekitarnya. Teknologi radioterapi terdiri dari teknik yang paling sederhana, yaitu teknik 2 dimensi, teknik 3D CRT, teknik IMRT, VMAT, IGRT, sampai dengan yang paling canggih, yaitu Motion Management IGRT, kemudian ada Stereotactic Radiosurgery atau SRS, dan Stereotactic Body Radiotherapy atau SBRT. Untuk teknik radioterapi dalam menyinar kanker, saya menganalogikan seperti ini. Bila kita ingin membunuh satu orang penjahat yang berada di dalam satu kamar, di dalam satu rumah yang kosong, kita dapat mematikannya dengan 3 cara. Pertama, bom saja rumahnya, semuanya hancur, penjahatnya juga mati. Kedua, diledakkan saja kamarnya hancur, penjahatnya mati, tapi rumahnya masih aman. Yang ketiga adalah kita tembak secara presisi, sehingga yang mati hanya penjahatnya saja tanpa menimbulkan kerusakan berat pada rumahnya. Begitu juga kanker. Sekitar kanker terdapat jaringan normal. Dengan teknik radiasi, semakin canggih teknik radioterapi, maka efek samping yang ditimbulkan akan semakin kecil. Bagaimana prosedur radioterapi? Pasien kanker yang sudah terindikasi untuk dilakukan radioterapi, pertama setelah bertemu dengan dokter spesialis onkologi radiasi, akan dilakukan CT simulator. Setelah itu, dokter akan melakukan contouring, yaitu menggambar di komputer
area mana yang akan menjadi target radiasi. Kemudian setelah itu dilakukan planning radiasi menggunakan software khusus oleh petugas fisikawan medik. Setelah planning selesai, maka radioterapi dapat dimulai. Periode dari mulai CT simulator sampai dengan mulai radioterapi berkisar antara 1 hari sampai dengan 1 minggu. Bisa juga lebih, tergantung tingkat kesulitan dari planning radiasinya. Berapa kali radioterapi dilakukan pada pengobatan kanker? Tergantung jenis kanker dan tergantung stadiumnya. Contoh, tumor otak dengan ukuran yang kecil dapat dilakukan radiasi hanya 1 kali dengan frameless X-knife stereotactic radiosurgery atau SRS. Kemudian, kanker hati atau kanker hepatoseluler yang belum menyebar dapat dilakukan radiasi 4 sampai dengan 10 kali dengan teknik stereotactic body radiation therapy atau SBRT. Kemudian kanker nasofaring atau kanker yang berada di dalam rongga di belakang hidung dilakukan radioterapi sebanyak 33 sampai dengan 35 kali setiap hari, 5 kali seminggu selama 7 minggu. Kemudian kanker payudara dilakukan radioterapi sebanyak 16 sampai 25 kali setiap hari selama 4 sampai dengan 5 minggu. Kemudian kanker mulut rahim atau kanker serviks dilakukan radioterapi sebanyak 25 kali setiap hari selama 5 minggu, kemudian dilanjutkan dengan brachytherapy 3 sampai 4 kali dalam 3 minggu. Bagaimanakah efek samping radioterapi? Efek samping akut radiasi dapat timbul sesuai area mana yang diradiasi. Untuk kanker area kepala leher, efek samping yang bisa timbul adalah kulit mungkin agak sedikit menghitam. Kemudian ada nyeri menelan, kemudian ada radang di sekitar area mulut, kemudian air liur mengental dan berkurang, dan pengecapan rasanya agak berkurang. Kemudian untuk area penyinaran di dada, pada contohnya pada kanker payudara, itu mempunyai efek samping radiasi akut yang cukup ringan. Mungkin hanya sedikit seperti kulitnya agak sedikit menghitam. Kemudian untuk area penyinaran di perut bagian bawah, seperti pada untuk kanker serviks atau kanker usus rektum, dapat timbul diare. Kemudian efek samping radioterapi ini tapi belum tentu timbul ya pada setiap orang. Ada yang timbul, banyak juga yang tidak timbul. Apabila timbul, ada yang ringan, ada juga yang berat. Jadi berbeda tingkatannya untuk setiap orang. Jadi apabila Anda sedang menjalani pengobatan kanker, maka bertanyalah pada dokter onkologi yang merawat Anda. Dok, apakah saya perlu dilakukan radioterapi? Sekian pembahasan mengenai radioterapi. Saya Dr. Endang Nuryadi, spesialis onkologi radiasi. Sampai jumpa pada pembahasan lainnya seputar kanker.